Semua yang terjadi biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa. Semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Relakan saja ini, bahwa semua yang terbaik, terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa. Semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Relakanlah saja ini, bahwa semua yang terbaik, terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang. Karena waktu sudah malam, kita akan masuk ke puncak acara hari ini. Kita ingin mendengarkan dengan setulus hati, karena yang berbicara juga akan menyampaikan bukan soal sesuatu yang hanya teori dan pikiran, tetapi apa yang sudah dipahami, mungkin belum seluruhnya karena ini perusahaan baru, tetapi beliau sangat percaya pada produknya, percaya pada perusahaan, dan percaya kepada orang yang memperkenalkan dan sekaligus membimbing. Dan tidak main-main, karena dalam situasi yang sangat tidak mudah ini, dalam situasi pandemi, justru beliau ini menunjukkan prestasi yang luar biasa. Didorong oleh kecintaannya untuk memberikan yang terbaik buat keluarganya, memberikan yang terbaik buat anak-anak dan masa depannya. Meskipun beliau sebenarnya sudah berlatar belakangnya sangat-sangat luar biasa, tetapi siapa yang tahu jalan hidup, pernah jaya, tapi pernah juga turun dan terpuruk betul. Kalau bicara soal mau beli bensin atau bayar tol aja harus mikir-mikir. Tetapi Tuhan mempunyai rencana, karena beliau selalu berdoa dan berusaha karena impiannya satu, untuk membahagiakan keluarganya. Tanpa berpanjang kata, saya ingin mengundang saudara saya, kakak saya, dan juga guru saya juga dalam bisnis ini, yaitu Pak Asisten Ismet Iskandar Idris kembali. Silakan Pak Ismet. Ya, terima kasih Pak Julius. Ini luar biasa nih MC-nya, membuat semangat terbakar saya dari MC-nya aja ya. Oke, baik, kita ketemu lagi. Saya masih tidak berubah, namanya Ismet Iskandar Idris, domisili di Jakarta. Baik teman-teman semuanya, mungkin sebagian besar Anda di dalam ruang Zoom ini Anda sudah tidak asing lagi dengan wajah yang satu ini. Dia lagi ya. Tapi jujur saja, saya ketika melakukan pindah kelurahan banyak sekali ya, ada kata-kata positif yang ditujukan kepada saya, ada juga kata-kata negatif, ada yang bilang luar biasa keputusannya, ada, semuanya terserah hak mereka untuk mengatakan saya. Tapi satu hal
Mereka tidak pernah tahu bagaimana dapur saya. Dan ketika saya melakukan sebuah keputusan, itu berat sekali buat saya, sangat berat. Sampai saya pada saat itu mengajukan surat pengunduran diri, saya menulis dengan saya meneteskan air mata, Bapak. 17 tahun saya mengabdi sebuah perusahaan. Berat sampai istri saya mengatakan, apakah keputusan kamu benar? Iya, aku mengambil keputusan ini karena aku memilih kamu dan anak-anak. Aku harus berjuang dan aku harus memberikan yang lebih baik lagi. Anda tahu pada saat itu dengan peringkat saya yang cukup lumayan tinggi, tapi pada saat itu bonus saya cuma di bawah 5 juta, Bapak Ibu. Benar-benar terpuruk, dan makin lama truk sampai saya dan istri, mungkin teman-teman di sini dalam ruang tunggu tidak tahu, saya dan istri sampai kita berjualan makanan untuk uang makan, Bapak Ibu. Saya pernah hampir menangis karena ketika waktu itu anak saya yang nomor 2 dan nomor 3, yang satu lulus SMP, yang satu lulus SD, ketika mereka mau mengambil rapot dan ijazah, saya tidak punya uang untuk bisa membayarnya. Dan satu hal mungkin yang Anda tahu, mobil yang saya punya kemarin ada BMW, ada Grand Livina, BMW saya sampai 2 biji, semuanya ludes habis semuanya. Jadi mungkin dengan kondisi saya seperti itu, saya harus memutuskan, saya harus bangkit, saya harus berjuang. Tapi apa yang harus saya lakukan? Saya nggak tahu pada saat itu. Saya cuma, ya Allah, saya berdoa. Tuhan sudah pernah memberikan saya sesuatu yang lebih. Tapi kali ini kenikmatan yang pernah saya dapatkan, Tuhan ambil kembali. Dan kali ini Tuhan membuat saya tidak berdaya. Dan ternyata apapun yang kita dapatkan, itu kalau kita masukin di dalam hati kita, maka ketika kita diambil kembali, itu rasanya sakit yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu saya pernah mendengar dari guru saya, atau dari guru spiritual saya, Ustadz saya mengatakan, jangan pernah menaruh materi atau harta itu di dalam hati, tapi taruhlah hanya di tangan. Ketika Tuhan mengambilnya, maka Anda tidak pernah merasa down. Jujur saya merasa down. Saya sampai membeli rokok pun juga saya benar-benar, saya hanya membeli rokok dengan rokok ketengan. Saya berdoa, ya Tuhan, berikan saya hanya satu kekuatan buat saya agar saya bisa merubah kehidupan saya. Yang dimana sebentar lagi anak saya yang besar lulus SMA, harus membayar uang kuliah untuk masuk kuliah. Saya bagaimana caranya? Saya tidak punya uang dan saya harus persiapkan itu. Sehingga doa-doa saya setiap hari mengatakan, ya Allah, hanya satu, berikan kekuatan. Dan saya tahu apapun yang Engkau berikan kepada saya hari ini adalah sebuah cobaan. Saya tahu di balik ini semuanya pasti ada sesuatu yang nilainya akan lebih daripada itu. Dan akhirnya di bulan Desember itu saya dikenalkan yang namanya One More. Sebelum di One More saya pernah menjalankan MLM lain yang MLM lokalan. Ternyata tidak komitmen, teman saya yang buat. Dan akhirnya saya bersumpah pada saat itu tidak pernah mau lagi menginjak namanya bisnis MLM. Itu pernah terlontar sama saya. Saya tidak akan mau bisnis MLM. Tapi kenapa lagi orang menawarkan MLM lagi. Pada saat itu saya menolak. Dan akhirnya di Desember itu saya didatangin seorang teman, di mana meminta saya untuk datang ketemu dengan Pak Haji Naim. Saya di situ mendengarkan presentasi, walaupun pada saat itu saya datang dalam agak malas-malesan, tapi karena teman saya memohon, tolonglah Pak Ismet datang dan dengerin. Kebetulan Pak Haji Naim baru datang dari Turki. Saya dengar dan wah, satu hal yang saya lihat, ini produknya kok beda ya. Yang lain semuanya rata-rata produk dimakan, ini kok nggak ada yang dimakan, cuma ditempelkan. Ini yang membuat saya agak sedikit, wow, keren juga ya. Terus secara bisnisnya, ini cuma hanya binari, yaitu 2 kaki. Yang katanya dulu binari, di dalam pikiran saya dulu, kita selalu diberikan sesuatu di dalam pikiran kita itu yang binari itu harus seimbang kiri dan seimbang kanan. Itu baru Anda dapat uang. Ternyata setelah saya mendengarkan pemaparan beliau tentang One More yang dia memiliki marketing plan binari tapi hibrid, ada breakaway-nya juga. Loh, kok nggak sesuai dengan apa yang pernah saya dengar ya tentang binari? Kok tidak harus seimbang kiri dan kanan? Itulah yang membuat saya bilang, wah boleh. Dan yang lebih tertariknya lagi, pada saat itu saya datang tidak memiliki uang. Anda bisa bayangkan saya datang, uang waktu itu yang pertama saya datang sendiri, yang kedua saya datang dengan Pak Mustaqim, datang uang di dompet cuma 50.000. Pada saat itu saya ngajak Pak Mustaqim, Pak Bo dan Bulia. Saya bilang, Pak Mus mau ikut nggak? Datang. Dia bilang, mau Om, tapi kalau saya datang ke situ, saya punya motor, bensinnya cuma hanya sampai di rumah Om saja.
Tapi kalau untuk pulang nggak ada. Saya bilang gampang om, datang, nanti saya yang ganti uang bensinnya. Padahal saya cuma punya uang 50.000. Tapi saya dengan begitu pedenya saya bilang datang aja. Datang, dengerin Pak Mustaqim. Setelah denger, saya bilang om gimana om? Mantep, mantep om. Gimana? Join? Ya kita join aja om. Ya udah. Akhirnya pada saat itu kita memutuskan join. Dan ketika kita keluar dari ruang hotel, saya dengan Pak Mustaqim hitung-hitungan. Pada saat Pak Bo dan Bulia sudah pulang, saya ngeluarin dompet. Saya bilang om, saya punya uang cuma 50.000 nih om. Kita bagi dua ya untuk beli bensin untuk om pulang. Oh jadi om, gak apa-apa. Jadi saya beli rokok Samsu 2 batang. Saya dengan dia isep di depan hotel. Terus saya bagi tuh uang itu, setengah dia setengah saya untuk kita pakai pulang. Nah itu Pak Haji Naim ternyata dia melihat dari atas kamarnya dia ke bawah, dilihat ini orang berdua ngapain, buka dompet terus paruhan uang. Nah itu cerita sejarahnya seperti itu. Nah ketika saya pulang, saya diberikan produk. Saya bilang pada saat itu istri bilang tadi sama saya, gimana kamu tentang bisnis yang ditawarkan? Ya nggak tahu sih, katanya bagus. Tapi ini aku punya produk yang ditempel-tempel namanya penis. Dia punya masalah dengan masalah dengkul yang pada saat itu sudah 8 bulan beliau tidak bisa melakukan sholat normal alias tidak bisa menekuk kakinya. Sehingga saya bilang coba kamu pakai, kamu coba rasain. Kira-kira bisa nggak untuk menyembuhkan kamu? Ternyata dalam 3 hari istri saya memakainya. Istri saya sudah bisa melakukan sholat secara normal. Itu membuat saya agak tersentak dan kaget. Dan pada saat itu saya menelpon Pak Bo, saya bilang Pak Bo datang ke rumah. Ini saya ada produk, Pak Bo coba bawa, ambil dari rumah saya dan cari orang sakit dan tempel-tempelkan Pak Bo di orang-orang stroke. Cari coba stroke biar kelihatan hasilnya. Ternyata dia tempelkan dan saya bilang suruh ambil videonya. Besokannya dia telepon saya dan dia mengatakan, Pak Ismet produknya dahsyat Pak Ismet. Kenapa Pak? Wah orang stroke saya tempelkan dalam kurun waktu 1,5 jam. Dia bisa berdiri, dia bisa angkat tangannya, dia bisa melangkah. Wow keren juga ya. Nah disitulah meyakinkan saya untuk bahwa kalau produknya bagus, pasti bisnisnya bagus. Dan saya punya harapan baru karena bisnis ini ketika ditawarkan oleh Pak Naim masuk tidak perlu mengeluarkan uang. Disinilah saya merasa punya sebuah harapan bahwa saya juga bisa kalau tidak harus membayar. Nah akhirnya saya dipanggil sama Pak Rudi Simon di telepon, datang ke Hotel Pullman dan ketemu sama Mr. Gurkan yang waktu itu datang dari Turki. Beliau mengatakan, Mr. Ismet, saya mohon Anda mau bisa bergabung dengan saya untuk menjalankan bisnis ini. Saya lagi mencari partner untuk di Jakarta. You menjadi orang nomor 1 untuk bisa menjalankan ini. You mau? Saya bilang mau, Mister. Tapi saya bilang, Mister, bisa nggak saya mempunyai penghasilan 50 juta dalam 6, 7, 8 bulan? Oh, no problem. You bisa. Penghasilan 50 juta itu buat kami, buat Anda itu besar, tapi buat kami itu sangat kecil di Eropa. Kami kalau hidup 50 juta itu tidak hidup, itu golongan orang bawahan alias pegawai rendahan yang punya penghasilan seperti itu. You dibayar dengan dolar. Saya bilang, oh iya juga ya. Berarti kita dibayar dengan dolar, kita kerja di sini tapi bayaran kita dengan dolar. Saya bilang, wah lumayan. Nah kira-kira pertanyaan saya, 50 juta itu 6-7 bulan kira-kira masuk akal nggak? Dia katakan, Mr. Ismet, you bukan cuma 6 bulan, 7 bulan, you 1 bulan, 2 bulan, you bisa mendapatkannya. Wah saya pikir ini orang nyenengin saya apa gimana ya, tapi kalau dia percaya sama saya kenapa saya tidak percaya pada diri saya? Sehingga ketika saya pulang dan beliau mengatakan seperti itu 1-2 bulan bisa dapatin, saya bilang caranya gimana ya. Pada saat itu terus terang saya tidak bisa keluar rumah karena kenapa? Pertama pandemi, kedua ya saya tidak punya uang kalau mau harus ketemu dengan teman-teman, karena pasti kalau ketemu dengan teman-teman harus duduk ngopi, pasti saya harus bayar. Pada saat itu nggak punya duit. Jadi saya menggunakan handphone saya untuk saya bekerja. Jadi setiap hari saya melakukan yang namanya mengirim berita-berita ini kepada 10 orang. Saya tahu bahwa dodolan saya sangat membenci saya ketika saya memutuskan. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu kenapa saya pindah, karena saya punya suatu alasan yang kuat. Nah, jadi saya memforward itu kepada orang, kecuali Bu Komang, yang beliau menelpon saya dan bilang, Pak, Bapak kenapa nggak ngajak saya? Saya bilang, loh, Pak Komang tahu dari siapa? Dari Pak Bowo, Pak. Terus udah join? Udah. Nah, itu aja yang saya tahu. Yang lain saya tidak pernah mengajak. Sehingga saya setiap hari mengirim forward ke teman-teman, ke siapapun, saya tidak pernah pandang bulu dia itu siapa. Nah, ada yang menjawab kadang-kadang cuma hanya jempol, ada yang mantap bro, ada yang menjawab apaan tuh bro. Nah, saya tidak pernah abaikan itu. Besok saya melakukan itu lagi, sehingga dari setiap hari 10 orang,
ada beberapa yang merespon dan mengatakan, Pak, produk apaan Pak? Baru lagi, kok saya lihat bagus banget ya buat orang-orang sakit. Kebetulan saudara saya ada yang sakit ini. Nah, itulah yang saya telepon dan saya melakukan follow up. Ketika saya telepon dan melakukan follow up, saya mengirimkan produk tersebut 1-2 lembar. Saya ke JNE, saya masukin ke plastik, saya kirim pakai amplop. Kalau untuk daerah Jabodetabek kan 9.000 ya. Saya kirim pagi, siang, sore. Sampai-sampai orang JNE mengatakan, Pak, bisnis apa Pak? Kok setiap hari pagi, siang, sore ke JNE mulu naik foto kucuk, taruh, kirim dan sebagainya. Dan dari situ orang-orang yang saya kirimkan, mereka mengatakan, wah luar biasa produknya Pak, boleh nggak kalau saya beli? Boleh nggak kalau saya pesan? Termasuk Bu Una tadi, saya kirim ke sana, Bu Una, saya beli Pak 10 lembar, kata Bu Una, saya kirim. Dan di situ Bu Una langsung, wah bagus Pak, saya ikut ya member, saya ikut ya ngambil paket basic. Nah dari situ saya mulai bergerak, terus. Jadi dalam kondisi nggak punya uang, dalam kondisi yang benar-benar saya tidak bisa keluar rumah, saya tetap berusaha melakukan hanya lewat telepon. Dan alhasil apa yang terjadi? Di 1 minggu setelah itu, saya ditelepon sama Pak Mustaqim Abbas. Dia mengatakan begini, Om, ini Aplen telepon saya, katanya Om punya bonus 13 juta. Hah? 13 juta? Dari mana Om Takim? Itu Aplen telepon Pak Naim. Di mana bonusnya? Saya bilang gitu. Ada Om, coba Om lihat di akun di sini. Oh, iya nih, ada wallet sekitar sekian ratus dolar. Terus gimana cara ngambilnya? Pada saat itu kami belum ada rekening perusahaan, jadi Om disuruh telepon Pak Naim. Saya telepon Pak Naim, kata Pak Mustaqim, saya udah punya bonus Pak Naim. Iya itu saya lihat di akunnya Pak Ismet. Kalau Pak Ismet mau cairkan, udah kirim walletnya itu ke saya dolarnya, nanti saya kirimkan uang rupiahnya. Di situ Bapak Ibu, saya punya rasa percaya diri yang luar biasa. Saya bersyukur dalam kondisi nggak punya uang, mendapatkan 13 juta pada saat itu, sesuatu yang ibarat kata itu mungkin sekarung emas yang jatuh buat saya. Dan di situ saya mulai pede, saya mulai melakukan lagi. Seminggu kedua kemudian saya penghasilan 20 juta. 3 minggu, 4 minggu kemudian saya penghasilan 40 juta. Di 5 minggu penghasilan saya 50 juta dan saya break sebagai seorang apprentice. Jadi teman-teman semuanya, saya mencapai 3 level, yaitu rookie, beginner, apprentice, itu cuma hanya dalam waktu 1 bulan Bapak Ibu. Dengan penghasilan saya 50 juta, PD saya tambah meningkat lagi. Nah, jujur pada saat itu saya tidak berani juga menyebarkan itu kepada orang-orang. Tapi beberapa donatur saya, Pak Ismet, minta dong bonus statementnya, kirim ke saya. Ternyata bonus statement saya disebar-sebarin ke orang-orang. Saya nggak tahu, sebarin ke orang-orang kelurahan lama. Akhirnya satu persatu orang-orang nelpon saya tanya, Bos, bro, saya dengar-dengar katanya bos punya penghasilan sekian. Hah? Saya kaget, dari mana nih dia tahu? Iya, saya dikasih sama ini. Terus, iya, itu bisa begitu, gimana ya caranya ya? Saya bilang, ya, saya lakukan cuma begini-begini aja. Ternyata mereka sudah gabung di bawah saya. Ada lagi satu telepon lagi, seorang leader dari perusahaan sebelah, begitu lagi, telepon lagi. Jadi tiap hari saya mendapatkan telepon terus masuk ke saya, cuma hanya menanyakan, Bos, itu gimana caranya bisa penghasilan begitu dalam kurun waktu 1 bulan 50 juta? Saya bilang, saya juga nggak tahu, yang penting melakukan aja. Nah, itulah yang sampai dengan hari ini saya nggak tahu berapa banyak, yang jelas ada puluhan leader dari kelurahan sebelah yang bergabung. Jadi saya kasih tahu buat teman-teman di sini, saya katakan kepada Anda, saya tidak pernah menarik leader. Justru mereka datang sendiri dan mereka menyerahkan diri mereka kepada saya dan bertanya kepada saya. Ya, secara teman saya harus menceritakan ketika mereka bertanya. Jadi pada akhirnya sekarang saya sudah 6 bulan di sini, dan apa yang saya dapatkan di sini kurang lebih penghasilan saya kalau ditotalin kurang lebih 400 juta. Kalau dihitung per minggunya kurang lebih antara 50, 60, 70 juta naik turun. Jadi kalau saya katakan 50 juta saja rata-rata, berarti seminggu 50 juta, berarti 1 bulan Anda hitung sendiri ya, kalau kali 4 dalam 1 bulan. Ya, itulah yang saya dapatkan. Teman-teman semuanya, perubahan hidup begitu sangat cepat buat saya. Tanpa saya sadari, saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Allah. Satu hal yang saya minta, yaitu, ya Tuhan,
ketika engkau pernah memberikan saya susah, membeli rokok saja tidak sanggup, tapi kali ini engkau memberikan apa yang lebih dari di luar ekspektasi dan rencana saya. Alhamdulillah anak saya sudah bisa saya masukin kuliah dan bayar 50 juta kemarin. Alhamdulillah hari ini juga saya akhirnya merenovasi rumah, membongkar rumah saya semua yang bertahun-tahun selama di kurang lama. Rumah sampai Pak Mustaqim pernah datang, Om, rumah Om sebentar lagi kayaknya rubuh nih. Ethernetnya sudah mulai miring dan sebagainya. Tapi hari ini ya saya bilang, Om Takim, rumah saya sudah beres semuanya, Om, sudah jadi. Alhamdulillah itu semua. Bapak Ibu, selama 6 bulan saya melakukan dan saya tidak pandang peduli apa mau kata orang mengatakan saya. Saya cuma hanya tahu apa yang saya lakukan adalah ini buat terbaik buat keluarga saya. Saya cuma hanya bisa melakukan, saya cuma hanya bisa memberikan yang terbaik dan saya akan serahkan kepada semuanya kepada Tuhan. Dan satu hal perlu Anda ingat, omongan miring itu selalu datang kepada saya. Ketika kita susah, omongan itu datang kepada kita. Begitu kita juga sukses, omongan itu toh tetap datang kepada kita. Jadi saya sarankan kepada teman, Anda susah diomongin orang atau Anda sukses diomongin orang, nah itu pilihan Anda. Tapi yang jelas kalau bicara omongan itu masih ada omongan itu kepada saya. Saya tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Yang saya tahu adalah saya harus melakukan yang terbaik buat keluarga saya. Kemarin kami dari Turki, saya dengan ada kurang lebih 31 orang dan 9 donen saya hadir ke sana. Ada Pak Mustaqim, ada Pak Bowo, ada Bu Lia, ada Pak Hendra Ajis, ya istri saya, ada Bu Verlina, ada satu lagi Afida. Kita ke sana. Dan pada saat ke sana kita masuk dan berbelanja dan lain sebagainya. Ini mohon maaf bukan saya riak kepada Anda. Kita masuk satu outlet pakaian cukup lumayan mahal, yaitu pakaian-pakaian jaket-jaket kulit yang asli ya. Kami beli, lihat, waduh satu jaket 15 juta, waduh satu jaket 17 juta dan sebagainya. Bapak Ibu, kami Pak Mustaqim, saya dan sebagainya, Pak Mustaqim tanya, Om mahal banget Om. Saya bilang, Om punya bonus berapa? Ya ada. Om, berikan penghargaan buat diri Om. Kalau bisa Om belilah satu. Walaupun mungkin harganya 10 juta. Walaupun itu harganya 12 juta. Bapak Ibu, Anda ketahui, saya Pak Mustaqim, Pak Bowo, dia, kami membeli jaket pada saat itu. Ya sekali lagi bukan ria dan sombong. Artinya, kami pernah merasakan kemarin susah, tapi hari itu kami menghabiskan uang. Rata-rata kami menghabiskan hampir 20 juta hanya untuk membeli jaket, satu jaket. Sampai orang pada lihat, wah gila ini orang belanja. Itu belum sampai di situ, kami belanja lagi di sana. Kurang lebih, ya Pak Mustaqim, saya dan sebagainya. Cuma saya berpikir gini, di sini kami belanja sampai habis 40 juta. Dari koper kami bawa 2, tambah lagi koper, akhirnya bawa pulang koper jadi beranak 2 lagi. Kami di sini belanja sampai kayak gini, kayak orang gila. Teman-teman di Indonesia kok kondisinya begini. Aduh, saya teringat lagi. Sehingga saya berjanji pada satu Om Takim, hari ini kita bisa menikmati. Tapi kita menikmati karena kita menghadiahkan diri kita, karena dulu kita susah. Tapi setelah ini kita pulang. Ayo kita berjanji. Buat mereka juga merasakan apa yang kita rasakan di sini. Takim, Pak Bowo dan dia mengatakan, Pak Hendra juga mengatakan, ya Om, kita berjanji, kita pulang ke Indonesia, akan kasih tahu mereka, akan membawa mereka dan mereka berjuang dan akhirnya mereka juga bisa menikmati apa yang kita rasakan. Nah, oleh sebab itu, setelah kami berada di Turki dan kami disematkan pin, kami berdiri di atas panggung, kami merasakan sesuatu yang begitu luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, kami berdiri di atas panggung yang sekeliling kiri kanan kita adalah orang-orang berambut pirang. Tidak seperti biasanya kalau kami berdiri di panggung Indonesia.
Dan itu semuanya mereka terhadap kita begitu luar biasa. Kalau mungkin ya, kita orang bule itu ada di Indonesia, mungkin kita yang meminta foto sama mereka. Tapi kali ini Anda bisa bayangkan, semua orang-orang yang berambut pirang itu selalu minta foto, ketemu dengan kita, selalu minta foto dengan kita. Mungkin mereka melihat kita agak sedikit berbeda. Dan satu hal yang membuat kenapa mereka terinspirasi dengan kita, mereka tanya, "You jadi asisten berapa lama?" Saya bilang 5 bulan. "You jadi apprentice berapa lama?" Pak Hendra 3 bulan dan sebagainya. Wow, kata dia. Mereka jadi asisten itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Mereka jadi apprentice itu bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Mereka menjadi rookie dan beginner itu bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Tapi kita semuanya hitungan bulan, Bapak Ibu. Dan itu mereka mengatakan, hebat leader Indonesia. Dan mereka mengakuinya. Dan oleh sebab itu teman-teman, saya yakin ketika kami kemarin naik di atas panggung, cuma hanya segelintir orang, saya yakin besok di bulan Oktober, kami akan datang bersama Anda semuanya dan Anda harus merasakan panggung itu. Anda harus bisa membuktikan dari hari ini sekarang Anda bergabung, 3 bulan ke depan Anda menjadi apprentice dan penghasilan Anda 50 juta. Anda menjadi seorang asisten dan penghasilan Anda kurang lebih 80 juta, 100 juta dan sebagainya. Dan saya yakin ini sebuah kesempatan Bapak Ibu. Hari ini kita susah, banyak orang terpuruk, banyak orang jatuh ekonominya. Tapi kami semuanya mempunyai grafik yang naik terus keuangan kami. Saya berharap teman-teman semuanya, keputusan itu selalu ada pada diri kita. Yang membuat kita sukses ataupun tidak sukses, itu adalah diri kita Bapak Ibu. Ingat, Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaumnya apabila kaum tersebut tidak berusaha untuk merubahnya. Hari ini kesempatan itu ada di depan mata kita. Peluang itu ada di depan mata kita. Tapi kalau kita tetap berdiam diri dan tidak mau mengambilnya, maka jangan berharap doa-doa Anda diterima oleh Tuhan dan Tuhan merubah nasib Anda. Sekarang saya memohon pada Anda, sukses adalah bertemunya kesiapan dan kesempatan. Saya ulangi, sukses adalah bertemunya kesiapan dan kesempatan. Hari ini, malam hari ini, kesempatan sudah ada di depan mata Anda dan bukti-bukti sudah ada di depan mata Anda. Tinggal Anda siap tidak untuk mengambil. Kembali lagi, hidup adalah pilihan. Karena ada pilihan hidup yang luar biasa, kenapa Anda harus memilih hidup yang biasa-biasa saja? Semoga pilihan hidup Anda hari ini dengan dimulai mengambil sebuah keputusan, saya yakin ke depan 3, 4 bulan, 5, 6 bulan ke depan, saya doakan Anda Pak Jules, saya doakan Anda naik sebagai asisten, naik sebagai apprentice, naik sebagai permaster, naik sebagai master. Saya doain dan saya sumpahin Anda semuanya. Insya Allah Oktober kita sama-sama pergi ke Turki. Dan satu hal, selain Anda pergi ke Turki bulan Oktober, nanti kita November, Desember, bulan Agustus saya akan pergi ke Meksiko, dan bulan Oktober kita akan ke Turki melakukan recognize yang dimana Fashion Day ke-5, dan November akhir dan Desember awal kita akan pergi ke 4 negara, Jerman, Belanda, Prancis, dan Italia. Bapak Ibu, kami di One More ketika berperingkat master dan permaster, Eropa bukan sesuatu yang wah buat kita, karena setiap 3 bulan seorang master permaster sudah dipastikan 3 bulan selalu ke Eropa. Jadi kalau Anda yang tertarik ke Eropa, pastikan segera jadi master, segera jadi menjadi permaster seperti kami. Insya Allah setiap 3 bulan kita ke Eropa jalan-jalan. Oke, sukses buat Anda semuanya. Selamat malam. Go permaster.